Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ida Masar, pembawa acara IoT Talk. Teman-teman, hari ini kita akan kedatangan dari salah satu vendor automation, yaitu Rockwell Automation. Dan hari ini yang datang adalah Pak Panzi. Pak Panzi ini yang kalau di bisnis yang support pertanyaan-pertanyaan teknikal soal produk-produk tentang automation. Jadi hari ini kita akan coba dengarkan diskusi kira-kira apa sih produk-produk real yang dari Rockwell yang related to the IoT system. Pagi Pak Panzi. Pagi Pak Idam. Terima kasih udah hadir nih. Sama-sama. Benar kan ya, ada banyak produk yang sudah related to IoT ya? Ya, betul Pak. Yang pertama yang murah meriah, yang paling murah meriah itu Micro 800 ya? Micro 800 betul. Jadi, sudah bisa langsung IoT dia sekarang? Sekarang sudah bisa langsung tembak ke cloud atau cloud. Karena memang Micro 800 itu dia sudah embedded Ethernet IP. Embedded Ethernet IP. Okay. Cloud-nya maksudnya bisa langsung ke cloud, itu tinggal colok Ethernet, udah connect langsung ke cloud. Betul. Jadi tinggal connect port Ethernet-nya, kemudian ya tentunya harus ada network internetnya itu ya, sendiri. Network internetnya. Ya, secure network. Okay. Jadi kita sudah sediakan juga namanya UDFD di semacam function block. Jadi programnya sudah jadi. Kemudian tinggal assignment nanti mau dikirim misalkan ke cloud menggunakan protokol apa. Saat ini kita sudah menyediakan sampel code untuk protokol MQTT, karena MQTT ini yang common di dunia IoT. Ya, ini baru mulai udah langsung jelasin detail nih. Coba sehari-hari kerjaan apa nih Pak Panzi? Sehari-hari saya di Rockwell Automation sebagai software dan kontrol bisnis unit lead. Kemudian kerjaan saya itu membantu sistem integrator ataupun mesin maker ataupun IEM dalam hal ya konsultasi automation ataupun sekarang IoT juga sama. Jadi dari dulu kerja di vendor terus ya, sebelumnya di Schneider kan? Ya, saya sebelumnya dari 2003 ya. Ya sekarang 2020. Ya, masih newbie sih, masih baru 17 tahun saya di otomasi dengan berbagai merek otomasi. Jadi udah hafal ya merek satu dengan yang lain. Betul. Selain Micro 800 apa lagi nih Pak yang berhubungan langsung dengan IoT? Pada dasarnya semua produk Rockwell Automation ini ready untuk IoT Pak. Jadi sejak sudah prepare banget ya Rockwell. Betul. Sebelum maksudnya di Rockwell ini sebelum vendor lain maksudnya mengembangkan ke dunia Ethernet, kita udah duluan start. Jadi kita udah duluan semua protokol Rockwell itu Ethernet IP. Ini udah duluan itu artinya bukan karena kerja di Rockwell ya? Oh bukan. Karena kalau vendor lain bilang juga udah duluan. Betul. Karena kalau saya lihat ya maksudnya secara basic protokol dari sisi controller aja. Ya, Misalkan ada yang protokol Modbus, kemudian ada Profibus. Rockwell ini sudah beberapa puluh tahun ke belakang kita udah migrasi dari yang dulunya memang yang legasinya itu DH ya. DH. Namun setelah itu langsung ganti ke Ethernet, dan itu bukan karena boomingnya IoT, bukan, tapi karena memang kita ini menyiapkan
tren ke depan itu seperti apa. Jadi sebelum orang lain mengembangkan, kita udah duluan mengembangkan. Jadi secara device, kemudian secara kalau di hierarki itu mungkin ada level 0, level 1, level 2, level 3 itu KAISA 95 gitu. Jadi dari level 0 kita udah siapkan ready to IoT. Oke, berarti kalau Rockwell udah duluan pasti semua produknya yang seperti Pak Panji bilang udah ready. Kira-kira apa lagi Pak produknya Pak yang Betul. ready? Kalau dari sisi controller ya, saya bilang dari sisi controller itu dimulai dari small, artinya small controller itu kelasnya micro. Kemudian dari size mid range menengah, itu ada compact logic. Kemudian di sisi yang large itu ada control logic. Itu tiga-tiganya sudah Ethernet. Sudah ada fasilitas communication, IoT communication lah ya. Ada MQTT atau PCIe. Betul. MQTT ya kalau karena yang sekarang lebih commonnya MQTT ya. Betul. Jadi sudah ada function block di program itu ada MQTT-nya. Betul. Saya bilang sample code. Jadi kalau di micro istilahnya UDFD, ya. Kalau di compact logic ataupun control logic namanya add-on instruction. Oke, dari sisi controller. Kemudian dari sisi pasti dong ada analitiknya. Betul. Itu apa tuh produknya? Dari sisi software, jadi nah ini yang menarik di Rockwell untuk analitik yang berbeda dengan yang lain. Ini jadi, beda persepsi atau memang produknya lebih produknya gitu? Beda, Pak, lebih advance, Pak. Jadi lebih advance ya. Lebih advance. Jadi kebanyakan yang saya tahu ya, untuk analitik itu dilakukan di cloud. Di cloud. Di analitiknya memang dilakukan secara software, secara algoritma software lah. Software yang bukan di hardware. Jadi sehingga ya ada delay, kemudian tidak, kalau kita bilang real time-nya memang tidak real time kata saya, karena kan ada transfer delay. Nah, connectivity delaynya kan. Betul, di connectivity ke cloud-nya ya. Betul. Nah, di Rockwell ini kita analitiknya dari device. Artinya dari controller ada analytic device. Ada analytic device. Analytic device. Betul. Itu kayak komputer ya? Pada dasarnya iya. Jadi kalau udah komputer base gitu ya? Udah komputer base. Tapi kalau yang lain kan masih di cloud tuh analitik. Kalau kita udah di sisi komputer base device. Itu analitiknya seperti apa, Pak? Ini contoh, Pak. Misalkan dari device kita ada namanya factory talk analytic device. Jadi itu gunanya untuk mengecek healthy device. Jadi misalkan kadang kita nggak tahu nih PLC ataupun sensor ataupun device automation ini sedang sehat atau enggak. Gitu. Ini semacam dokternya gitu kan melakukan analisa gitu. Itu artinya yang diambil datanya dari sensor itu seperti apa? Sensor itu kan hanya 420 mA aja atau communication-nya aja? Dalam hal ini maksudnya untuk saat ini, jadi kita hanya support sensor-sensor ataupun device yang Ethernet IP base, Pak. Berarti sensornya sendiri sudah Ethernet base. Betul. Nggak bisa Ethernet yang keluarannya 420 mA ya. Betul. Berarti dia udah ada protokol parameter di sensornya. Betul. Baru bisa masuk ke situ. Betul. Contoh misalkan kalau kayak PLC Rockwell kan sudah Ethernet base, Pak. Ya. Sehingga kita bisa mendiagnostik. Jadi bukan hanya di CPU-nya, jadi di level modul I/O-nya juga. Jadi kayak level I/O ini, kapan ini I/O ini akan rusak? Tahu dari mana? Ya, karena kita pasangkan si analitik. Maksudnya I/O itu tahunya rusak, lihatnya dari mana? Temperaturnya panas atau enggak? Atau dari temperatur. Kalau misalkan I/O kan ada busnya. Kemudian kalau di Rockwell karena device-nya sudah smart. Jadi smart device. Jadi memang kita sudah tanamkan firmware di dalamnya itu untuk analisa. Untuk diberikan ke device yang untuk dianalisa. Contoh misalnya tadi untuk analisa device FTAD gitu kan. Jadi dari modul ini nanti diambil datanya sama FTAD atau analytic device,
dianalisa bahwa modul ini sekarang kondisi normal, kemudian kondisinya sedang abnormal, butuh di maintenance. Berarti ada kalkulasi sehat. Nah, itu kan berarti running hour, tempat cycle CPU loading, ya dibaca oleh analitik itu. Betul. Tapi yang analitik ini hanya kompatibel dengan produk-produknya Rockwell dong? Enggak. Karena kita open protokol, Pak. Makanya tadi protokol yang penting Ethernet, karena nggak hanya Rockwell. Yang penting Ethernet IP atau hanya Ethernet IP. Profinet nggak bisa. Profinet sedang dikembangkan. Sedang dikembangkan. Tapi untuk saat ini belum bisa, saya belum launching. Tapi kedepannya kayak mungkin Modbus ataupun Profibus, semua device harapannya bisa. Jadi itu masuk dalam yang analitik itu bisa membaca CPU atau PLC, bisa membaca inverter langsung, ya kayak smart device seperti itu kan, inverter atau servo yang seperti itu bisa langsung didetek kesehatan atau dianalitik predictive maintenance-nya gitu. Betul. Nah, karena ya kalau tadi Pak Idan bilang inverter kita itu punya fitur analitik tersendiri maksudnya. Bahkan si inverter itu bisa mendetek misalkan ini bearing motornya akan rusak. Kemudian motor karena dia kan continuous mengukur kayak temperatur, frekuensi dan lain-lain itu ke inverter, itu bisa diambil datanya. Jadi ada micro 800, ada level ya micro 800, compact logic sama control logic. Kemudian ada software, ada analitik, analitik software. Satu lagi apa Pak? Nah jadi di analitik software itu semua produknya Rockwell itu depannya factory talk, Pak. Factory talk. Ya factory talk. Jadi pabrik bicara gitu. Ya, pabrik bicara. Jargon Rockwell lah itu. Jadi, factory talk ini scalable konsepnya. Tadi dimulai yang dari device, kemudian ada yang device artificial intelligence. Kalau tadi hanya untuk healthy. Jadi healthy itu membantu diciptakan yang healthy ini. Jadi untuk membantu maintenance, mengurangi MTTR-nya, dan repair-nya. Kalau dulu preventif, sekarang udah prediktif. Jadi memprediksi kesehatan atau apa yang harus dilakukan next-nya sudah diprediksi duluan. Betul. Nah, yang kedua ini kita punya factory talk logic AI, Pak. Kalau AI ini interest nih. Artificial intelligence gitu ya. Ya, artificial intelligence. Makanya kita analitiknya itu masih device, Pak. Masih device. Jadi AI-nya dicemplungin di device. Dicemplung di rak control logic. Kalau tempat lain namanya tuh edge controller ya. Mirip nggak dengan edge controller? Edge controller. Nah, kadang kalau dibilang edge itu tapi bukan untuk analitiknya. Hanya untuk itu ya. Hanya untuk edge itu ya kita control logic atau compact logic ataupun micro itu dibilang edge. Ya di sisi di layer 1 itu dibilang edge, tapi nggak melakukan analitik, hanya menarik data saja. Kalau kita dengan analitik factory talk logic AI itu seperti kita punya beberapa orang insinyur data scientist. Jadi yang sebelumnya melakukan analisa itu dilakukan oleh data scientist ataupun dibikin software khusus lah untuk itu ya. Betul. Bikin software khusus atau orang menganalisa satu-satu datanya. Nah ini nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ada analis tadi. Saya ngebayangin programmingnya berarti ini untuk semua aplikasi ya. Untuk semua aplikasi. Jadi sangat-sangat fleksibel dan plug and play berarti ya. Betul. Software AI-nya ya. Ya karena AI-nya ini, ini kalau kita bandingkan lagi dengan yang lain, yang AI ini biasanya kan kalau untuk analitik itu dibutuhkan semacam membuat istilahnya kalau istilah analitik itu, jadi kita ngambil sampel-sampel data, kemudian nanti kita buat skemanya seperti apa, trennya seperti apa, kemudian baru nanti
oh kalau terjadi begini ini harus begini, terjadi ini harus begini, Iya, terjadi iya, ini iya. harus begini. Nah, itu orang biasanya buat gunakan kayak Pak Idam pernah kenal bahasa Python. Iya, iya. Itu lagi ngetopnya Python tuh. Betul. Iya. Nah, itu kan Bapak harus coding sendiri, Iya, maksud coding coding. sendiri. Ini nggak perlu coding. Ini nggak perlu coding, Pak. Ya. Ini nggak perlu coding. Ini mirip-mirip Goyot ya. Nggak perlu bikin webnya udah jadi gitu. Betul. hanya drag and drop and plug and play ya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi dengan apa namanya Logic AI ini kita hanya masukin parameter-parameter yang mempengaruhinya aja. Iya. Artinya taggingnya yang kita masuk. Terus logiknya kita buatkan di belakang. Logiknya yang kita buatkan, Pak. Kan dikerjain sendiri. Dikerjakan dia. Jadi si Logic AI ini karena apa modulnya aja sudah namanya artificial intelligence. Jadi kita tidak diperlukan lagi untuk coding, untuk buat data scientist. Jadi dia udah mikir sendiri si device ini. Oke, menarik tuh. Nanti kita bahas detail Pak abis ini. Boleh. Siapa nih Pak? Produknya apa nih? Oke. Nah, nextnya, kalau tadi kan masih analitiknya dari sisi device, Pak. Device, oke. Jadi kita masukin di panel, Iya. di rak PLC. Nah, kita si Factorytalk ini karena scalable, ada yang mau itu on-premise yaitu tadi software, Iya. ataupun cloud sebagai SAS, Pak. SAS. Betul. Nah, kita punya namanya Factorytalk Innovation Suite. Ini pun turunannya ada banyak juga. Ini kebutuhan tergantung kebutuhan. Nah, analitik yang nggak begitu kompleks. Jadi kita ada punya namanya Factorytalk Analytic Edge, Pak. Factorytalk Analytic. Nah, Edge ini ketika Itu komputer. itu komputer. Komputer ya. Nah, komputernya bisa disimpan di on-premise, bisa Di lokal ya. di lokal, Nah, ataupun di cloud. maksudnya ini Factorytalk Analytic Edge ini hanya sebuah software yang diinstal di PC. Di PC. Baik mini PC maupun di Ya. cloud ya. Ya, mana aja lah ya. Under Windows ya. Under Windows. Itu kemudian kalau yang karena yang Edge ini itu analitiknya secara protokol yang bisa diproses itu kayak Python tadi, Pak. Jadi mirip-mirip Python ya. Itu memang Python, Pak. Ya, hanya buatnya pakai Python. Pakai Python. Cuman ini udah ada UI dan Sudah ada UI-nya UI, sudah sehingga ada lebih template dan lain-lain mempermudah, sudah dimudahkan. Oke. Nah, ada lagi di atasnya Edge ini itu data flow ML, Pak. Apa tuh data flow ML? Jadi kalau yang tadi masih Edge, yang ini kita bilang data flow ML itu machine learning. Oh, machine learning. Jadi kapabilitas protokol analitik ataupun metode analitiknya lebih banyak daripada yang si Edge tadi. Kalau Edge itu hanya satu metode tadi, satu metode tadi. Kalau yang ML ini dia lebih banyak metode-metode untuk analitiknya. Okay. Betul, machine learning. Nah, yang ketiga kita ada data view, Pak. Data view, okay. Nah, data view ini untuk memvisualkan dari Edge dan dari ML tadi. Oh, dari Edge sama ML diberikan pakai software data view. Pakai data view. Ini on-premise atau cloud? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, fleksibel. Tergantung requirement sekarang kepercayaan warga Indonesia. Warga Indonesia terhadap cloud itu masih oke atau enggak gitu ya. Kadang-kadang, wah, gue nggak bisa nih pakai cloud. Aku belum percaya nih pakai cloud nih. Security-nya gimana, apa segala macam gitu. Padahal dia udah nge-zoom, udah Gmail, semuanya udah di cloud semua ya. Oke, berarti ada 3 ya dari sisi controller, baik dari yang terkecil pun sudah ready untuk IoT, kemudian ada analitik, kemudian ada apa nih kita namanya Innovation Suite kali ya. Nama jualannya Innovation Suite. Innovation Suite yang di dalamnya ada AI dan ML dan data view. Betul. Oke. Kita mulai yang paling murah deh. Yang paling murah. Apa benar-benar murah nggak? Price Rockwell itu